Ya, untuk membahas perihal kebijakan ya. Kita mengatakannya kebijakan nggak ya? Karena kan kemudian ini dilontarkan oleh pemangku wilayah setempat. Betul. Nah, untuk itu kita coba bertabayun pagi ini, bertanya juga dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Situbondo. Ini ada Pak Buhori ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Pak Kasatpol PP. Buhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haris sama Mbak Maria. Selamat menjalankan ibadah. Jadi Terima kasih sama-sama banyak, Pak, terima kasih juga Anda juga demikian. Kita akan mendengarkan juga penjelasan dari Pak Kasatpol PP, tapi seperti apa sih suasana pagi di lokasi yang dimaksud ya? Ini ada kontributor kami di lokalisasi Situbondo, ada Heri Sampurno. Mas Heri, nah ini kalau misalnya pagi-pagi kita lihat suasananya seperti apa, dan Anda juga sempat juga mungkin berbincang ya dengan beberapa pekerja di sana. Apa sebetulnya yang menjadi suara mereka terkait kebijakan pemerintah ini? Pemirsa, benar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo membuat para pekerja seks komersial ex lokalisasi Guru Sampan sedikit was-was, karena selama ini penertiban selalu dilakukan, namun sekarang penertibannya berbeda, mungkin lebih pada soft. Jadi mereka dalam kebijakan itu mereka harus melakukan sholat taraweh dan harus menggunakan tahajud. Nah, sementara bukannya mereka dikasih akses sekitar pukul 10 dan sampai jam 11. Nah, kebijakan ini membuat mereka harus berpikir panjang dan memilih untuk meninggalkan lokalisasi. Nah, saya sekarang berada di lokalisasi X Gunung Sampan. Sejak pagi tadi memang tergolong sepi dan tidak ada penghuni. Di tempat ini ada dua gang ini mereka bercampur dengan rumah tangga. Bedanya adalah penghuni yang memang dikhususkan untuk para pekerja seks komersial, di depan rumahnya tidak ditulisin dengan nama rumah tangga. Sementara mereka yang murni rumah tangga, mereka ditulisin dengan tulisan rumah tangga. Nah, kondisi ini diakui oleh beberapa penghuni. Mereka telah meninggalkan lokasi X Gunung Sampan sejak H-1. Jadi setelah pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan dialog dengan beberapa ex pekerja seks komersial X Gunung Sampan dengan kebijakan mereka tidak ditertibkan namun harus melaksanakan sholat taraweh dan tahajud. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang bagi mereka akal-akalan saja, karena dianggap mereka juga dibatasi jam kerjanya untuk mencari kehidupan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya. Oke. Iya, terima kasih Heri Sampurno melaporkan langsung dari kawasan lokalisasi Situbondo, Jawa Timur. Artinya hingga saat ini memang aktivitas tersebut tidak ada karena para pekerja seksnya sudah meninggalkan lokasi. Baik, kami masih punya beberapa pertanyaan khusus untuk Pak Kasatpol PP wilayah Situbondo, tapi usai jeda ya Pak ya, sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kami pemirsa, masih terhubung bersama dengan Pak Buhori selaku Kasatpol PP dari wilayah Situbondo, Jawa Timur. Pak Buhori, langsung saja Pak, ini menjadi pertanyaan publik saat ini dan menjadi pemberitaan yang cukup menarik juga bagi masyarakat. Pertanyaan adalah mengapa kemudian pihak wilayah Situbondo termasuk Anda sebagai Kasatpol PP kemudian tetap memperbolehkan aktivitas lokalisasi di wilayah Situbondo dan bahkan juga aturan ini diberlakukan pada tahun ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi ya Pak, selamat pagi. Kita klarifikasi ya di sini. Jadi tidak ada kita dari pemerintah itu melegalkan atau mengizinkan untuk tetap beroperasi. Di bukan bulan Ramadan aja itu tidak diizinkan Pak, apalagi bulan Ramadan. Termasuk sudah ada surat edaran dari Bupati. Jadi untuk kita melarang untuk melakukan praktek-praktek prostitusi baik itu di tempat seks lokalisasi ataupun tempat itu sudah ada surat edaran. Jadi kalau kemarin kemudian yang muncul itu kita untuk tadarus, untuk sholat taraweh. Jadi itu yang kita harapkan kan, di situ ada warga juga. Jadi ayo kita ajak sama-sama
Kalau lingkungannya banyak yang sholat, banyak yang terawih, banyak tadarus, insya Allah kan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi larangan itu termasuk anjuran dari pemerintah untuk para PSK yang ada di Bondo itu yang dari luar daerah untuk segera pulang dari Bondo. Kalau memang tidak pulang akan dipulangkan. Itu surat edaran yang tertanggal 20 Maret itu kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau ada yang menyampaikan bahwa Kasatpol PP mengizinkan, itu tidak benar. Kami tidak pernah mengizinkan, tidak pernah menganjurkan untuk PSK itu tetap buka. Itu tantangan. Ya, Oke Pak Buhori, jadi saya ingin luruskan, berarti tidak ada ruang negosiasi ya dengan para pekerja ini di lokalisasi ini, Selama dengan bulan syarat Ramadan. harus sholat tarawih dan tadarus atau rangkaian ibadah lainnya baru boleh bekerja. Begitu, tidak ada seperti itu ya? Tidak ada. Jadi kami tidak menganjurkan dan tidak memerintahkan seperti itu, tidak ada. Yang ada larangan. Karena terbukti dari awal Ramadan kita sudah ada patroli gabungan yang berasal dari Satpol PP sendiri, kemudian dari Kodim, dari Polres, kemudian dari unsur kejaksaan juga ada. Itu kita lakukan. Kalau kita mengizinkan, tidak mungkin kita melakukan patroli bersama, patroli gabungan untuk melaksanakan atau untuk menindak orang-orang yang tetap melakukan praktek-praktek prostitusi. Oke, artinya sekali lagi penekanan Pak, selama bulan Ramadan, Satpol PP Wilayah Situbondo melakukan penutupan terhadap lokalisasi tersebut ya Pak ya? Siap. Jadi kami melakukan penutupan dan lakukan juga patroli setiap hari. Jadi setiap hari selama bulan Ramadan, dan insya Allah kita lanjutkan setelah bulan Ramadan, kita teruskan kegiatan seperti ini. Respon para pekerja seperti apa Pak Buhori? Jadi waktu kita sampaikan, banyak yang ingin pulang. Jadi Pak, saya ingin pulang. Tidak usah nunggu dipulangkan, saya ingin pulang. Bagaimana dengan tempat-tempat hiburan lain selain lokalisasi Pak? Apakah tegas juga sebagaimana ketegasannya pagi ini disampaikan terhadap lokalisasi? Tempat hiburan malam? Jadi tempat-tempat hiburan, termasuk tempat hiburan malam, itu kita sudah buatkan surat edaran, kita datangkan Pak Bupati. Jadi termasuk tempat mungkin karaoke, itu juga nanti kita sisir juga. Jadi patroli kita, patroli gabungan tidak hanya di tempat-tempat lokalisasi, tadi di semua tempat hiburan yang ada itu kita lakukan untuk patroli gabungan bersama. Sejauh ini bagaimana dengan kondisi tempat-tempat hiburan malam tersebut Pak? Selama 2 hari terakhir ini apakah mereka masih beroperasi? Atau ada pelanggaran? Betul. Insya Allah sesuai dengan hasil ini teman-teman waktu operasi sudah tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Buhori, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah meluruskan, ya, menyampaikan juga secara tegas bahwa tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak Pak Buhori. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, selanjutnya ini yang juga menjadi kekhawatiran juga segala pihak ya, karena trennya ini memang sudah tercium atau terendus oleh OJK. Nah, ini bicara soal pinjaman online tapi kategorinya ilegal. Dan ini marak kembali begitu ya? Karena di bulan Ramadan ya kan segala kebutuhan masyarakat tentu kan, waduh, sangat bervariasi. Betul. Tapi segala cara pun juga khawatirnya. Nah itu dia, gitu, dengan munculnya pinjaman online ini sebenarnya ini menjadi berkah atau petaka? Nah kita akan bahas hal ini usai jeda saat lagi.